pengalaman aku melahirkan dengan normal, spontan, tanpa induksi, cepat dan lancar. Di sini aku udah rangkum di dalam satu catatan. Halo ibu-ibu, video kali ini aku akan berbagi 8 tips melahirkan normal, spontan, dengan mudah, lancar, dan cepat tanpa induksi. Nah, ibu-ibu boleh baca, ini ada sedikit aku lampirkan tentang persalinan spontan dan definisinya juga, serta perbedaan dengan persalinan normal. Jadi gitu ya definisinya. Aku juga doakan semoga ibu-ibu muda yang saat ini lagi mengandung bisa melahirkan secara normal, spontan, cepat prosesnya, dan juga sehat ibu dan bayinya. Amin, Allahumma amin. Belum masuk ke berbagi 8 tips itu tadi, aku akan cerita sedikit tentang pengalaman aku melahirkan dengan normal, spontan, tanpa induksi, cepat dan lancar. Di sini aku udah rangkum di dalam satu catatan biar aku itu nggak ada yang terlewat gitu, aku ceritakan. Oke. Usahaku tahun kemarin menjelang persalinan untuk mempersiapkan apa aja yang agar aku itu bisa melahirkan normal. Alhamdulillah membuahkan hasil, dan bukan hanya melahirkan normal tapi juga bisa melahirkan dengan spontan tanpa induksi. Jadi aku melahirkan itu di usia kandungan 39 minggu ya. Nah, jadi yang aku rasain itu kontraksi dari mulai hari Minggu malam Senin gitu kan. Sebenarnya aku tuh di situ nggak percaya kalau aku itu udah mau lahiran gitu, meskipun sebenarnya aku itu udah khawatir ya karena belum ada ngerasain kayak kontraksi beneran gitu kan. Karena selama ini sebelumnya itu aku cuma merasakan kontraksi palsu gitu. Jadi aku pikir waktu malam Senin itu aku itu kontraksi palsu, jadi aku masih yang biasa aja gitu kan. Aku juga belum mau cek dokter kandungan aku. Nah, ternyata di Senin paginya kontraksi itu nggak hilang gitu. Jadi aku situ mulai curiga kan, oh kayaknya ini bukan kontraksi palsu nih, kayaknya aku ini mau lahiran nih gitu kan. Jadi aku cek lah dokter kandunganku, dokter Kathleen. Nah, jadi aku bilang, dok, ini kok kayaknya aku kontraksi beneran deh, bukan kontraksi palsu. Terus dokternya bilang kalau misalnya kontraksinya itu udah 15 menit sekali, boleh deh ke rumah sakit biar dicek emang beneran kontraksi palsu atau kontraksi beneran mau melahirkan ibu gitu kan. Nah, aku cek dong suamiku yang udah di kantor waktu itu kan. Nah, terus karena aku ngerasa oh iya nih aku udah mau lahiran nih gitu kan. Nah, terus ke rumah sakit lah aku. Nah, waktu sampai rumah sakit aku langsung kontrol dong ke dokter kandungan aku. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu juga, aku cek kontraksi itu makanya aku itu sadar aku itu memang kontraksi udah 15 menit sekali itu pakai aplikasi Kontraksi Plus ya. Waktu dicek tuh ternyata emang aku udah pembukaan 1. Nah, jadi dokternya bilang ibu bisa pulang dulu, nanti kalau misalnya kira-kira kontraksinya itu udah 5 menit sekali, ibu boleh ke rumah sakit lagi. Cuman karena memang aku pertama kali kan, dan aku juga nggak pernah tahu tentang kehamilan itu gitu kan, jadi aku khawatir. Jadi aku bilang, dok, bisa di sini aja nggak, karena aku takut. Karena yang aku beberapa kejadian sih pernah aku lihat itu dari pembukaan 1 ke pembukaan 10 itu ada yang cepet gitu kan. Jadi aku takutnya aku itu termasuk kasus yang seperti itu. Kata dokternya, oh ya udah bu, nggak apa-apa kalau misalnya nanti sampai sore harinya pembukaan ibu nggak maju, aku disuruh pulang gitu kan. Jadi ya udahlah, ke rawat inap lah aku pada saat itu. Nah, ternyata di jam 5 sore aku itu udah pembukaan 2. Nah, terus dari pembukaan 2 itu aku stok nggak nambah-nambah ya sampai besok paginya, di hari Selasa pagi tanggal 30 Juni. Nah, waktu itu dicek ternyata jam-jam 9 pagi aku itu baru pembukaan 3. Nah, di situ aku ngerasa wah ini gimana ya, kok lama kali gitu kan. Nah, ternyata setelah dicek pembukaan 3 itu aku pecah ketuban. Nah, waktu pecah ketuban itu aku nggak boleh gerak ke sana kemari dong, aku cuman boleh terlentang di tempat tidur doang. Aku mungkin ya memang kayak gitu prosedurnya ya. Nah, jadi
disitulah aku mulai terasa kontraksi itu semakin kencang, karena sebelumnya aku nggak ngerasa yang kontraksi berlebihan, aku cuma ngerasa bayiku itu nendangnya itu lebih ekstra gitu, cuman kayak gitu aja, aku nggak ngerasa yang gimana kali gitu cenut-cenutnya, enggak. Aku cuma ngerasa kayak pinggang aku sakit, perut aku mules, tapi nggak yang berlebihan. Tapi setelah pecah ketuban itu, disitulah aku mulai ngerasa sakit pinggang dan perutku ini semakin kayak diperes gitu, kayak sakit kali gitu kan. Cuman ya terjalani juga lah, alhamdulillah ya kan. Pembukaan 3 ke pembukaan 10 itu aku lumayan agak lama ya, dari jam 9 pagi yang aku pembukaan 3, akhirnya aku melahirkan di jam setengah 4 sore, itu udah pembukaan 10. Nah, aku itu 3 kali mengejan. Jadi ketika mengejan pertama tuh ya, si LH itu masih yang baru nongol gitu kepalanya, bukan waktu mengejan kedua gitu, dan mengejan ketiga akhirnya dia bilang sama dokter, udah bu, bayinya udah lahir. Nah seperti itu, jadi nggak yang prosesnya itu nggak yang lama sih menurut aku, lebih lama lagi waktu aku merasa dari pembukaan 2 ke pembukaan 3 dan pembukaan 3 ke pembukaan 10 itu aku ngerasa kayak lama kali gitu kan. Apalagi dari pembukaan 3 ke pembukaan 10 itu aku ngerasa lama kali itu, karena aku di situ merasa sakitnya gitu loh. Tapi ya tadi ya, karena aku juga udah belajar mengatur nafas. Nanti aku akan jelasin bagaimana, dimana aku belajar mengatur nafas itu sampai aku bisa menahan sampai di pembukaan 10 baru mengejar. Alhamdulillah anakku lahir dengan sehat walafiat, dan sekarang usianya itu udah 11 bulan, sebentar lagi 1 tahun insya Allah, alhamdulillah. Nah di sini aku akan jelasin 8 tips tadi, cara melahirkan normal, spontan, mudah, lancar, tanpa induksi. Yang pertama, menjaga pola makan dan kesehatan. Ya, jadi ketika kita hamil, sebenarnya ketika kita nggak hamil pun, apalagi ketika hamil, kita itu harus menjaga pola makan. Kita harus konsumsi makanan yang sehat dan juga matang, serta konsumsi air putih yang cukup ya. Jadi kita itu nggak boleh kekurangan air putih. Dan yang kedua, melakukan afirmasi positif ke bayi kita. Bayi itu jadinya semakin pintar, semakin pengertian sama kita, semakin mengenal kita sebagai ibunya, dan mau diajak kerjasama. Misalnya kayak gini, adik, hari ini kamu usianya sekian, kayak gitu. Kamu udah sebesar ini ya, kayak gitu kan. Kamu sehat kan di dalam? Pasti kamu sehat ya, karena ibu di sini menjaga kamu dengan sebaik-baiknya, kayak gitu. Kita berjuang bersama ya nak. Nanti kita ketemu di hari yang tepat. Nanti keluarnya yang pinter ya, cari jalan keluarnya yang pinter ya, kayak gitu. Jadi bayi itu semakin ngerti, ternyata ibuku menginginkan aku yang pinter nanti keluarnya dan sebagainya. Pokoknya semakin sering kita memberikan afirmasi positif, bayi itu akan semakin mau gitu kerja sama-sama kita. Karena aku pernah baca juga di situs bidankita.com bahwa ternyata bayi itu dari usia 3 bulan dalam kandungan itu udah bisa mulai mendengar, dan semakin tambahnya usia kandungan, bayi itu akan semakin jelas mendengar apa yang ibunya bicarakan ke dia, dan bahkan saat ibunya ngobrol ke orang lain pun dia itu bisa gitu mendengarnya. Dan yang ketiga adalah berjemur di pagi hari. Nah, sepengalaman aku disarankan berjemur itu di jam 10 pagi sama dokter kandunganku ya. Tapi waktu itu kan di masa awal-awal pandemi itu ya kan, jadi aku nggak disarankan untuk berjemur di luar rumah. Jadi aku itu hanya berjemur di dalam rumah, tapi dengan cara itu di depan jendela. Jadi jendela rumah itu dibuka, aku di depan jendelanya gitu. Jadi aku hanya dapat cahaya dari luar itu memang nggak banyak gitu. Nah buat kalian yang punya balkon atau teras itu sih lebih baik ya, jadi lebih terbuka gitu udaranya. Yang keempat, minum air kelapa hijau. Nah minum air kelapa hijau ini bagus loh, manfaatnya bisa menjernihkan air ketuban kita. Nah kalau aku konsumsi air kelapa hijau ini di saat usia kandunganku itu udah 7 bulan. Nah aku minumnya itu seminggu itu 2 kali ya. Yang kelima, belajar atur nafas. Sebenarnya belajar atur nafas ini bisa kalian pelajari itu dari awal mengandung ya ibu-ibu. Tapi kalau sepengalaman aku sendiri, aku itu belajar atur nafas itu dari mulai usia kandungan 7 bulan. Karena aku pelupa, jadi aku itu mulai belajarnya itu dari usia 7 bulan biar masih fresh gitu ingatannya kan. Nah aku belajar cara mengatur nafas ini di channel Bidan Kriwi Life. Nanti aku akan
letak juga linknya di deskripsi. 6. Jalan pagi dan aktivitas jongkok. Jadi aku itu memulai jalan pagi itu di usia kandungan 8 bulan. Nah, jadi 8 bulan kandungan ini kita itu harus benar-benar yang menambah aktivitas kita gitu kan. Kalau misalnya ini sepengalaman pribadi aku dari usia kandungan 1 bulan sampai usia kandungan 5 bulan itu sebenarnya cukup agak pemalas ya. Jadi aku itu lebih banyak kegoleran, tapi aku mengambil poin-poin yang paling pentingnya gitu, dimana aku harus benar-benar mulai beraktivitas agar bayinya juga mulai turun ke panggul gitu kan. Nah, di usia 8 bulan inilah aku mulai jalan santai 15 menit setiap pagi ya. Jadi mulai usia 8 bulan ini aku itu jalan pagi 15 menit aja durasinya. Jangan jalan cepet-cepet ya ibu-ibu. Itu jalan cepet-cepet itu kalau udah 37 minggu. Jadi kenapa nggak boleh jalan cepet-cepet dulu? Karena itu bisa ngebuat kontraksi di dalam rahim. Aktivitas jongkok juga udah bisa dimulai di usia 8 bulan kandungan. Kayak misalnya nyuci piring gitu di dalam kamar mandi gitu kan. Nah, bisa juga ngepel jongkok. Nah, tapi ngepel jongkok ini aku saranin kalau udah 36 minggu. 7. Lakukan 3 serangkai. Nah, apa itu 3 serangkai? Ya, yang pertama adalah jalan cepat, yang kedua adalah naik turun tangga, dan yang ketiga adalah senam hamil. Nah, di usia 9 bulan ini, disinilah semakin banyak aktivitas yang kita lakukan untuk memperjuangkan bisa melahirkan normal spontan. Usahakan untuk jalan cepat dengan durasi 30 menit itu di pagi hari dan di sore hari. Jadi kalau yang tadinya di 8 bulan kandungan itu kan yang tadi aku jelasin 15 menit aja itu cukup. Tapi kalau misalnya di 9 bulan ini kita harus menambah durasinya 30 menit jalan pagi cepat, 30 menit jalan pagi jalan sore cepat gitu ya. Setelah jalan durasi 30 menit dengan cepat, biasanya aku itu melakukan aktivitas lain, yaitu naik turun tangga sebanyak 3-5 kali. Nah, itu kenapa 3-5 kali? Karena biasanya kalau misalnya aku merasa kayak kurang fit gitu badan aku cuma 3 kali putaran gitu, naik turun 3 kali. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku ini lagi fit gitu, aku pasti 5 kali putaran ya, 5 kali naik turun tangga gitu maksudnya. Nah, setelah 5 kali naik turun tangga, aku itu melakukan senam hamil di rumah melalui YouTube juga ya. Jadi rata-rata ilmu yang aku dapat itu hanya dari YouTube gitu. Senam hamil ini aku lihat dari channel YouTube bidankita.com. Nanti aku cantumkan linknya di bawah ya di deskripsi. Nah, yang ke-8, perkuat afirmasi positif kita ke bayi dan perbanyak berdoa ya. Kenapa aku bilang harus memperkuat afirmasi positif itu? Karena semakin dekat waktu persalinan kita, bayi itu akan semakin peka dengan keadaan kita, semakin peka dengan apa yang kita rasakan. Jadi usahakan kita itu happy, kita itu bilang ke dia, "Nak, waktunya udah cukup nih, kamu udah boleh lahir, ibu udah siap ya, nanti lahirnya yang pinter, nanti cari jalan keluarnya yang pinter ya nak, kita kerjasama ya nak ya." Seperti itu. Jadi aku hari itu mengulang-ulang kalimat yang sama itu setiap hari, setiap saat menjelang tidur, setiap bangun tidur gitu kan. Aku selalu bilang itu ke El Hasik gitu kan. Nah, dan semua usaha kita itu harus tetap disertai dengan doa agar persalinan kita dilancarkan, kita dan bayi sehat walafiat, kita bisa memeluk bayi kita dalam kondisi yang sehat, kita bisa mengurus bayi kita dengan baik, dan kita menjadi ibu yang baik buat bayi kita. Nah, sekian tips dari aku, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu muda yang sekarang sedang hamil dan menanti buah hatinya lahir ke dunia ini. Bagaimanapun proses persalinannya, itu adalah yang terbaik bagi ibu dan bayi ya. Tetap berjuang, tetap semangat, semoga kalian bisa melahirkan normal, spontan, cepat, dan tanpa induksi. Tapi tetap harus disertakan doa ya. Dan terima kasih udah nonton video aku. Dan jangan lupa klik like-nya jika kalian suka dengan video aku ya we. Dan jangan lupa komen dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu videoku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.